bercahaya, tambah tahlil tambah bercahaya, tambah sholawat tambah bercahaya, tambah hafid Quran tambah bercahaya, tambah alim tambah bercahaya. Dan yang paling bercahaya di kalangan orang-orang yang bangkit dari kubur tadi selepas para anbiya adalah para ulama. Berjalan menuju mahsyar. Kan dunia sudah hancur, Pak. Iya. Hancur itu kan tidak berarti hilang. Rumah saya hancur kan tidak hilang. Tulang saya hancur kan tidak hilang. Yang memahami kehancuran adalah kehilangan total itu sebetulnya terlalu tergesa-gesa dalam memahami. Maka kita akhirnya berangkat ke mahsyar. Mahsyar itu di mana? Di dunia. Timbangan amal di dunia. Nabi pun sudah mengatakan itu tempatnya di negeri Syam. Ardul mahsyar adalah negeri Syam. Kita semuanya akan berjalan ke sana. Ada yang jalan kaki, ada yang naik hewan kurban. Bentar lagi kurban. Maka insya Allah kita semuanya kurban biar nanti gak jalan kaki. Insya Allah. Kalau jalan kaki untuk berdakwah pahalanya banyak. Kalau jalan kaki di mahsyar itu ya Masya Allah. Gak enak pada hadirin. Nah kalau saya sudah korban Pak, ya korban lagi biar kita nanti punya cadangan kendaraan untuk menuju mahsyar. Hanya antar orang beriman di sana meneruskan akhlak beliau-beliaunya di sini di dunia, saling mensyafaati, saling tolong-menolong. Maka andaikan kita korban setiap tahun 100 ekor, kita bisa punya 10.000 namanya. Kita bisa pinjamkan pada teman-teman kita beribadah buat rombongan menuju mahsyar. Apa bisa Pak? Uang amal aja bisa diberikan, apalagi hanya binatang korban. Timbang amalnya. Kemudian selepas selesai semua, minum dari telaga Kausar juga bisa. Masya Allah. Akhirnya perpisahan terakhir kita dengan dunia adalah ketika kita melewati sirat di perpisahan. Sebelum itu semua kejadian itu adalah di dunia. Lah akhirat itu kapan Pak? Akhirat kan artinya akhiran kan. Maka para mengatakan tergantung. Kalau orang itu sudah masuk akhirat, maka dia masuk di alam pembalasan amal. Maka akhirat itu kata sebagian ulama terbagi dua, akhirat per pribadi dan akhirat bareng-bareng. Kalau akhirat per pribadi, setiap orang mati sudah masuk akhirat karena sudah masuk balasan amal. Man mat faqad qamat qiyamatuhu. Orang yang telah wafat telah terjadi kiamat pada dia. Telah terjadi kematian yang menyebabkan dia sudah masuk di alam pembalasan amal. Ada pertanyaan kubur, nikmat kubur, siksa kubur di alam barzah itu, insyaallah, alam penantian. Kalau untuk bareng-bareng akhirat itu dimulai dari hari kebangkitan berarti. Sampai terakhirnya fariqum fil jannah fariqum fis. Maka surga yang paling kecil untuk orang yang beriman luasnya adalah 10 kali lipat dunia. Kata sebagian ulama, kok bisa begitu, kenapa? Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi besar Muhammad SAW bersabda kurang lebihnya, la taqumu as-sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan berdiri, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga sudah tidak dikatakan lagi Allah Allah di muka bumi ini. Sudah tidak ada orang beriman, maka dunia baru terjadi kehancurannya kiamat. Maknanya para hadirin wal hadirat yang kami muliakan, satu orang beriman yang tersisa di dunia ini, sampai penjelasannya sebagian kiai,
walaupun imannya paling lemah, mungkin disuruh ke masjid nggak berangkat atau bahkan nggak pernah ke masjid, iman paling lemah kok. Dengan sebab iman paling lemah ini sak dunia terbarokah. Kiamat tertunda dulu gara-gara memuliakan satu orang yang masih tersisa yang membawa iman selemah-lemahnya iman. Allah. Maka waktu itu tampak bahwa orang beriman itu telah berbuat baik pada gunung, pada lautan, kepada manusia, kepada jin, kepada oksigen, kepada semuanya ini yang ada di dunia. Dan Allah menjanjikan minimalnya orang yang buat amalan satu, Allah akan lipatkan 10 kali. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Siapa yang datang sowan kepada Allah membawa satu kebaikan, Allah akan lipatkan 10 kali.